Sadar nggak tuh mama kejang Kejang pertama nggak sadar sama sekali, nggak inget sama sekali. Terus matanya nggak bisa, ini maksudnya ada cuman bayang-bayang doang ke orang-orang nggak kenal gitu ya. Habis dioperasi Rabu, Kamis teh bisa ngelihat apa TV, bisa ini mata udah dia balik lagi gitu. Terus ini tangan sama kaki udah alhamdulillah udah bisa jalan-jalan gitu alhamdulillah. Selamat otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, tumor otak itu beragam sekali jenisnya dan begitu juga gejalanya. Jadi gejala tumor otak itu sangat beragam dan macam-macam sehingga banyak sekali bukan hanya pasien tapi teman-teman sejawat dokter juga terkecoh dengan gejala tumor otak ini. Nah, seperti yang dialami oleh pasien kita kali ini, seorang ibu yang mengeluhkan adanya sakit kepala atau pusing yang sudah berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Tapi karena dianggap sakit kepalanya biasa-biasa, seperti masuk angin, maka dia mengabaikan sakit kepala ini sampai satu ketika ibu ini tiba-tiba mengalami kejang. Jadi awalnya tuh sekitar akhir September di rumah siang hari, memang habis kegiatan sama orang-orang yang di rumah, terus pulangnya tuh siang ngeluh pusing ke anaknya yang perempuan. Setelah itu ya mungkin minum obat biasa ya, minum obat pusing. Gak lama tuh sekitar selang sejam 2 jam tuh kejang. Dan kita yang di rumah tahu kan selama ini ibu tuh nggak pernah sakit. Tuh memang kalaupun sakit juga hanya obat-obat warung, cuman baru saat itu tuh baru pertama kalinya ibu tuh kejang. Dari situ kita bawa ke rumah sakit di dekat rumah, kejang lagi pas sampai di IGD. Dari situ kita bawa lagi ke rumah sakit yang di kota Karawang, karena kita masih di desa tuh rumah. Kita bawa ke kota Karawang, ke rumah sakit, diobatin, dirawat, alhamdulillah membaik. Kurang lebih sebulan kemudian tuh pusing lagi, sakit lagi, dirawat lagi, akhirnya di CT scan. Jadi kalau buat CT scan, nah dari CT scan itu tahu ada gumpalan gitu ya, ada benjolan. Semenjak dari kejadian itu sih sebenarnya diobatinya obat-obat biasa ya, obat-obat minum gitu. Kita belum berani dioperasi karena letaknya juga kan di kepala gitu ya. Kondisi mama makin hari itu setelah di CT scan makin memburuk. Mulai dari mata dulu, mata udah mulai nggak bisa lihat. Terus apalagi mah, tangan ya, kaki. Tangan kaki udah nggak bisa, pegal, awalnya pegal masih bisa gerak. Terus juga ingatan suka ada yang lupa, ada enggak, kadang-kadang kebanyakan nggak ingat. Nggak ingat nama orang-orang gitu. Sebagian ada yang ingat, sebagian ada yang lupa. Nah, ini adalah gejala-gejala kecil yang sebenarnya sudah terjadi tapi tidak disadari oleh pasien dan keluarganya karena dianggap bagian dari penyakit sehari-hari seperti nggak nyambung. Terus kemudian juga kalau mata mungkin dianggap kurang istirahat atau matanya minus, plus, seperti itu. Nah, untuk itu sahabat harus berhati-hati kalau memang ada gejala-gejala sakit kepala yang sudah berbulan-bulan diiringi dengan gangguan penglihatan, gangguan kognitif, gangguan berbahasa, itu harus diwaspadai. Dari dokter yang di Karawang kan memang sudah ada himbauan buat di operasi, cuman memang kita waktu itu keluarga juga memang belum siap. Dari waktu CT scan itu sampai memutuskan untuk berani operasi itu kurang lebih hampir 3 minggu lebih. Dan selama 3 minggu itu kita coba nyari-nyari info dulu yang sekiranya memang nyari dokter yang memang sudah berpengalaman buat makanan sehari-hari dia buat operasi tumor, apalagi
di kepala gitu. Kita coba cari-cari di sosial media, dapatlah Dr. Joy. Coba kita cari pengalamannya, banyak dari sosial media juga review-review yang alhamdulillah sudah banyak berhasil diangkat tumornya. Dari situ akhirnya kita coba akhir Oktober tuh kita rencananya mau ke Poli, ke rumah sakit Mandaya Puri. Hari Selasa kita mau ke Poli Dr. Joy, tapi ternyata hari Minggu malam itu mama udah gak bisa diajak ngomong, tangan kaki udah gak bisa gerak, udah kayak udah bener-bener gak sadar. Jadi hari Senin paginya kita langsung ke rumah sakit Mandaya Puri, langsung lewat IGD gitu. Dan dari situ udah langsung. Ibu ini datang setelah keluhan kejang mengalami kelemahan anggota gerak di sebelah kanan. Jadi kaki dan tangan kanannya itu lemah, hampir tidak bisa digerakkan. Dan kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kita temukan bahwa ini mesti ada sesuatu di otak sebelah kirinya. Dan ternyata benar, di sebelah kirinya ada sesuatu. Ya, sesuatu itu adalah tumor otak yang kelihatan sangat agresif sekali. Kalau sahabat lihat di sini, ini adalah tumor otaknya yang ukurannya sangat besar sekali, ya, di atas 5 cm ukurannya. Nah, ini menyebabkan penekanan pada struktur otak yang berfungsi untuk bicara, berfungsi untuk motorik, dan juga karena adanya tekanan tinggi di dalam otak bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Sadar nggak tuh mama kejang pertama? Kejang pertama nggak sadar sama sekali, nggak inget sama sekali. Terus matanya nggak bisa, ini maksudnya ada cuman bayang-bayang doang, ke orang-orang nggak kenal gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah nggak sadar sih. Kalau kita kan ngelihat gitu ya, mama kenapa-napa. Kalau mama sendiri rasanya mungkin dia nggak tahu, nggak begitu gitu. Bahkan dibawa ke IGD ke sini pun nggak ngeh gitu. Padahal kondisinya kalau kita lihat mah sadar gitu, misalnya tahu lah gitu, tapi ternyata enggak. Singkat cerita, karena banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi kecacatan akibat penyakit ini, maka kita putuskan harus dilakukan tindakan operasi. Tindakan operasi menggunakan teknik microsurgery, menggunakan panduan intraoperatif monitoring untuk mempertahankan fungsi-fungsi neurologisnya. Nah, ini adalah gambaran MRI pasca operasi. Bagus sekali ya bahwa kita tidak lagi melihat adanya tumor otak yang menekan. Ya, kalau kita lihat ini adalah gambaran pada level yang sama untuk tumor otak. Ini tumor otaknya, kita lihat ini putih warnanya, ini sudah tidak ada lagi tumor otaknya. Terus kemudian kalau kita naikin lagi ke atas, ya, nah sini, ini juga tumor otaknya sudah tidak nampak lagi. Nah, kita naikin lagi, ya. Nah, kita bisa sama-sama lihat. Yang tadinya kembang yang ini, ya normal, ini nggak ada di sini karena ketekan oleh bengkak otak. Sekarang sudah terbuka, sudah kembali normal. Lalu di sini, ya, di tumor otak ini sudah nggak tampak lagi tumor otaknya, ya. Jadi ini adalah suatu pencapaian yang bagus sekali. Dan bukan hanya fotonya yang bagus, ternyata pemulihannya pun juga sangat bagus sekali. Habis dioperasi Rabu, Kamis tuh bisa ngelihat apa TV, bisa ini mata udah dia balik lagi gitu. Terus ini tangan sama kaki udah alhamdulillah udah bisa jalan-jalan gitu alhamdulillah. Rabu, Kamis, Jumat udah normal kembali, udah mata udah ini gitu, udah bisa ngeliat TV udah bisa ngeliat gitu. Tadi mah sama sekali enggak. Itu alhamdulillah dioperasi sama Dr. Joy, sekarang alhamdulillah normal kembali. Beberapa jam setelah operasi, pasiennya sudah sadar, sudah bisa melakukan aktivitas, sudah makan, dan berinteraksi dengan semua anggota keluarganya. Dan perawatannya cukup singkat, hanya beberapa hari pasca operasi, pasien ini sudah bisa pulang ke daerahnya. Alhamdulillah, Waji habis dioperasi tumor otak, alhamdulillah sekarang udah membaik. Boleh dilihat dulu profil dari Dr. Joy, karena kami pribadi pun mengalami hal yang sama ketika harus
orang tua dioperasi, apalagi di otak, apalagi di kepala, memang cukup berat memberikan keputusan untuk operasi. Tapi ketika kita sudah tahu profil dokter yang akan melaksanakannya, terus juga pengalamannya, ditambah lagi dibantu dengan alat-alat yang memang mempermudah tim medis untuk melakukan operasi tumor kepala, saya rasa sih hasilnya akan jauh lebih baik. Dan itu yang terjadi sama orang tua kita. Untuk Dr. Joy, terima kasih banyak sudah membuat orang tua saya jauh lebih baik lagi keadaannya, tentunya atas izin Allah, atas izin Tuhan. Cuman semoga ilmu yang Dr. Joy punya ini dapat terus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya udah, makasih banyak Kak Dokter Joy, udah ini Pak Haji udah maksudnya udah nggak Bikin sembuh lebih baik. total, sekarang mah udah bisa ini lagi itu apa namanya, udah Beraktivitas aktivitas lagi gitu. Makasih banyak Kak Dokter Joy. Demikian cerita kita kali ini tentang penyakit tumor otak yang dialami oleh Ibu Tarminah. Salam otak sehat, salam Dr. Joy.